5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kalau pada materi sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang bilangan bulat, lalu membandingkan dan mengurutkan bilangan. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Tentunya sudah ya adik-adik. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah adik-adik masih ingat ya, kita membuat garis bilangan untuk bilangan bulat positif dan negatif seperti ini. Jadi arti tanda panah kedua ujung garis itu adalah sebagai berikut. Kalau garisnya berlanjut ke bilangan positif itu berarti ke arah kanan, dan jika bilangannya negatif itu ke arah kiri. Jadi di sini Kak Citra hanya mengingatkannya saja. Nah adik-adik, penjumlahan bilangan bulat itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan kancing positif negatif dan dengan garis bilangan. Nah dengan cara ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan kancing positif dan kancing negatif. Bagaimana ya maksudnya? Nah di sini perhatikan ya adik-adik ya. Adik-adik harus mengenal dulu simbol kancing positif dan simbol kancing negatif. Ini adalah kancing positif yang akan menyatakan bilangan bulat positif ya, seperti ini. Lalu ini adalah kancing negatif. Ini akan menyatakan bilangan bulat negatif ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah 0. Nah sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Ini juga berpasangan, nilainya 0. Nah sekarang yang tidak berpasangan itu adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka jawabnya itu adalah 2 dari 2 kancing positif ini ya. Jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2 atau positif 2. Ini adalah hasilnya. Seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita lihat di sini. Negatif 5 ditambah 4. Maka kita buat dulu kancing negatif sebanyak 5. Lalu kita buat kancing positif sebanyak 4 ya. Nah kita gabungkan nih yang bisa berpasangan. Ini nilainya 0, ini juga nilainya 0, ini nilainya 0,
ini juga nilainya 0 karena berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan adalah kancing negatif dan hanya ada 1. Maka hasilnya adalah negatif 1. Kita lihat contoh berikutnya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Berarti kita buat kancing negatif sebanyak 5. Lalu kita tambahkan lagi kancing negatif sebanyak 3. Karena di sini tidak ada yang berpasangan, maka hasilnya adalah semua kancing ini. Berarti kita tinggal hitung saja berapa jumlah kancing negatifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabnya adalah negatif 8. Contoh berikutnya, 8 ditambah negatif 10. Maka di sini kita buat kancing positif dulu sebanyak 8. Lalu kita buat kancing negatif sebanyak 10 adik-adik ya. Kita sejajarkan seperti ini. Yang tidak punya pasangan dibiarkan saja terlebih dahulu. Nah, yang berpasangan ini semua nilainya adalah 0 adik-adik, karena tadi ya positif dan negatif kalau sama-sama berpasangan itu nilainya adalah 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan adalah 2 kancing negatif. Maka di sini jawabnya adalah negatif 2. Mudah ya adik-adik ya. Sekarang yang kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Adik-adik, berikut adalah aturan saat menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang pertama, posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Lalu jika bilangannya positif, maka kita maju. Tetapi jika bilangannya negatif, maka kita harus mundur. Hasil akhir adalah hasil dari titik 0 sampai ke titik akhirnya. Nah, bagaimana ya? Kok agak susah memahaminya ini? Nah, kalian lihat contoh Kak Citra terlebih dahulu. Di sini ada soal 5 ditambah negatif 2. Kita buat dulu garis bilangannya, lalu kita letakkan titik 0 5 ke positif 5, yaitu ke arah sini adik-adik, positif 5 ya kan. Nah, ini adalah positif 5. Kita buat garis seperti ini. Ditambah negatif 2. Tadi kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Nah, mundurnya dari mana? Mundurnya itu dari angka 5 ini. Mundur berapa Kak Citra? Mundur 2. Jadi 1, 2. Nah, ketemunya di garis 3 ini artinya negatif 2, bukan negatif 2 ke sini adik-adik ya. Diingat lagi. Tadi kalau bilangannya positif itu maju, kalau bilangan negatif itu mundur. Nah, ini negatif 2. Nah, hasilnya mana? Hasilnya adalah dari titik 0 ke titik terakhir. Nah, titik terakhirnya di sini, yaitu di angka 3. Maka 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 3. Kita lihat contoh berikutnya. 4 ditambah negatif 8. Nah, kita buat dulu garis bilangan, lalu kita buat garis menuju bilangan 4 positif. Dari 0 ke bilangan 4 positif. Nah, di sini ya bilangan 4 positif. Ini adalah bilangan 4. Ditambah negatif 8. Karena negatif maka harus mundur. Mundur 8 langkah dari bilangan 4. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mundurnya itu ke negatif 4. Ya, jangan kamu hitungnya begini 1, 2, 3, 4. Salah adik-adik, tapi melingkar begini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya, 6, 7, 8. Nah, ini negatif 8. Lalu hasilnya itu dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya bukan ini, tapi yang ini titik terakhirnya. Berarti dari 0 ke negatif 4.
Maka dari 0 ke negatif 4 itu nilainya adalah negatif 4. Jadi 4 ditambah negatif 8, jawabnya adalah negatif 4. Seperti itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi yuk. Negatif 6 ditambah 7. Berarti kalau kita buat garis bilangan dari 0 ke negatif 6, berarti kan mundur di negatif 6. Nah, di sini adik-adik negatif 6-nya. Lalu ditambah 7. 7-nya itu positif. Positif tadi maju. Berarti kita hitung dari negatif 6 ini maju ke depan ya. Sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mundurnya malah ke sini ya. Ini adalah bilangan 7. Maju 7 langkah. Hasilnya mana? Hasilnya adalah dari bilangan 0 ke titik terakhir. Jadi jawabnya adalah 1 adik-adik ya. Negatif 6 ditambah 7 jawabnya adalah 1. Contoh berikutnya, negatif 5 ditambah negatif 2. Maka di sini kita buat dulu garis dari 0 ke negatif 5. Ya, mundur adik-adik ke negatif 5. Nah, sekarang kalau ditambah negatif 2, berarti dari negatif 5 ini kita mundur lagi 2. 1, 2 ke negatif 7. Maka hasilnya adalah dari titik 0 ke titik terakhir, yaitu negatif 7. Jadi negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Mudah ya adik-adik ya. Semoga kalian paham yang Kak Citra jelaskan. Di sini Kak Citra punya latihan soal yang harus adik-adik kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, atau kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Yang pertama, 8 ditambah negatif 11. Yang kedua, negatif 2 ditambah 10. Yang ketiga, 5 ditambah negatif 5. Yang keempat, negatif 12 ditambah 6. Yang kelima, negatif 7 ditambah negatif 3. Ya, kalian kerjakan boleh memakai kancing positif dan negatif atau memakai garis bilangan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Semoga kalian paham dan kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.